Pemirsa, Dialog Primetime hari ini mengangkat topik kenapa harus Ical. Di antaranya membahas penetapan Abu Rizal Bakri atau Ical sebagai capres yang diusung oleh Partai Golkar. Padahal dalam sejumlah hasil survei, elektabilitas Ical dinilai stagnan. Terkait topik dialog ini tentu mahasiswa punya pandangan tersendiri. Untuk itu langsung saja kita menyimak pendapat sejumlah pelajar Universitas Budi Luhur dalam segmen Suara Mahasiswa. Ketika si ARB punya media dan diliput sosok ARB seperti apa, tapi masyarakat tahu seperti apa di belakang ARB-nya itu. Gitu. Ya jadi opini masyarakat pertama Sidoarjo ya, opini masyarakat Sidoarjo terhadap ARB ini menjadi menyusut karena beliau mencalonkan jadi presiden, apakah untuk membayar hutangnya apa hanya sebagai pencitraan doang. Kalau dilihat dari segi medianya sebenarnya sama aja. Mau itu untung mau enggak itu semuanya sih kembali ke masyarakat ya. Soalnya kan masyarakat juga sekarang udah sadar akan hadirnya media. Dan yang sekarang berkembang pun para calon-calon ini kan memiliki media masing-masing. Dan itu publikasinya hanya sebatas medianya mereka. Dan untuk keluarnya orang juga udah paham. Siapa sih? Oh, ARB. Kasusnya aja belum kelar udah nyalonin jadi presiden. Orang juga punya pandangan pasti nggak bakal milih. 2011 akhir, saya ke Lupur Lapindo, sempat nanya sama orang-orang di sana, nggak ada sama sekali pemasukan dari orang yang mengakibatkan Lumpur Lapindo itu, malah dari pemerintahnya kebanyakan yang mereka bilang karena ini bencana alam kan, tapi secara garis besar ini kan kepemilikan, ini kan pabrik orang gitu kan, akibat dari orang-orang tersebut. Kenapa nggak ada tindakan sampai sekarang? Menurut saya Lumpur Lapindo bakal dijadiin bumerang nanti buat publik. Kalau misalnya orang tersebut menjadi capres, itu bakal jadi bumerang menurut saya, sangat menjadi. Yang ketiga, Yusuf Kala sih paling, karena sebelumnya dia udah berpengalaman kan jadi wapresnya PSBY. Dan udah banyak orang tahu juga dia kinerjanya gimana. Jadi yang pasti-pasti aja, jangan yang memunculkan tapi yang nggak pasti gitu. oh sangat pasti lah. Pasti kan orang berpendapat, Lumpur Lapindo aja belum selesai kok, kenapa dia bisa naikin yang ini? Sedangkan presiden itu kan nanti kan masalahnya bakalan timbul lagi. Orang bakal mikir image, dia ini lari dari tanggung jawab dia gitu kan. Setelah dia melakukan masalah, kenapa nggak diselesain dulu, dikelirin dulu. Setelah dia selesai, baru naik gitu. Kalau misalkan itu pasti itu image yang bikin dia itu bakalan turun. Kurang bagus. Kalau saya lebih setuju Yusuf Kala, karena ketika dia menjadi wakil presiden yang waktu tahun sebelumnya, itu Yusuf Kala itu lebih jelas terlihat dibanding presidennya sendiri. Menurut saya sih pencopotan dari Abu Rizal Bakri sendiri itu menurut saya bagus saja ya, baik ya. Nah, alasannya karena dia menurut saya tuh cuman mikirnya buat diri sendiri, bukan untuk rakyat itu ya. Kalau saya lebih setujunya Yusuf Kala ya, Yusuf Kala ya. Itu karena dari tahun kemarin sebagai wakil presiden sih dia udah menunjukkan gitu kapasitas dia sebagai wakilnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya buat pengganti dari Abu Rizal, menurut saya lebih bagus Yusuf Kala. Kalau kita lihat ARB ya, kalau sebutannya ya, ARB itu dicitra di masyarakat itu sudah sedikit menurun karena yang pertama dia punya kasus namanya Lumpur Lapindo. Sampai saat ini Lumpur Lapindo pun belum selesai kan. Sampai sekarang nggak tahu entah gimana lumpurnya masih ya terjadi, masih ada banyak lumpur. Jadi kalau menurut saya citranya masih rendah di masyarakat. Dan juga kalau misalnya soal kepemimpinan, kalau menurut saya ada saingannya itu ya. Waktu itu kalau nggak salah JK ya. JK itu masih dalam Partai Golkar dan itu sempat JK itu sempat digadang-gadang akan menjadi ketua umum dari Partai Golkar itu sendiri kan. Nah kalau menurut saya kenapa ARB itu bisa naik, karena mungkin di situ kita nggak tahu ya internalnya Partai Golkar seperti apa. Tapi kalau menurut saya untuk kepemimpinan itu lebih banyaknya ke JK gitu.